Az-Zarnuji. Ya, ini pengarangnya nih, nama pengarang kitab Ta'limul Muta'alim Asy-Syaikh Al-Imam Nu'man bin Ibrahim bin Khalil Az-Zarnuji. Zarnuji ini kok salah satu kota di Turki. Nah, ini wafat 1215 Masehi atau 645 Hijriah. Ini khilafiyah sih kalau masalah ulama tuh, pokoknya kalau lahir wafat tuh khilafiyah rata-rata. Tapi ya kira-kira seginilah gitu. Nah, tinggal dan wafat di Persia. Persia kalau sekarang Iran, Irak ya. Pada dinasti Abbasiyah. Ketika saat itu Khalifah Al-Mu'tasim. Khalifah Al-Mu'tasim ini khalifah terakhir di dinasti Abbasiyah. Sebelumnya itu dinasti Umayyah. Terus runtuh, diganti dinasti Abbasiyah, runtuh lagi, kemudian kekhalifahan Turki Utsmani atau disebut Turki Ottoman. Nah, ketika Turki Ottoman ya dipegang oleh Utsman bin B apa siapa gitu. Nah, kemudian disebut dengan Turki Utsmani. Terus raja pertamanya Salim I, terus kemudian ada lagi Salim II. Nah, ini yang ketiga nih, raja Turki Utsmani yang ketiga, Khalifah Murad Khan. Nah, di zaman inilah kitab Ta'limut Ta'lim disyarahkan oleh Syekh Ibrahim bin Ismail namanya. Beda zaman maksudnya gitu ya. Kalau ini zaman dinasti Abbasiyah, nah yang ini zaman kekhalifahan Turki Utsmani. Jadi saat kekhalifahan Turki Utsmani itu Islam udah jadi satu. Ya, sebetulnya di masa dinasti Abbasiyah itu udah ada tanda-tanda untuk mempersatukan Islam. Makanya di dinasti Abbasiyah inilah Islam berkembang pesat. Ya, sampai Islam itu punya perpustakaan banyak banget. Ya. Ulama yang lahir di dinasti Abbasiyah juga nggak terhitung, termasuk Imam Bukhari, Imam Muslim, periwayat hadis ya, perawi hadis Imam Bukhari itu lahirnya di dinasti Abbasiyah. Terus lagi Al-Jabar, ya. Al-Jabar itu matematik, jadi penemu matematik itu bukan orang Eropa, orang kita. Nah, itu disebutnya Al-Jabar. Kalau orang zaman dulu belajar, kalau kita udah nggak belajar, karena namanya matematik. Kalau orang zaman dulu, kalau teman-teman tanya bapak, ibu, kakek, nenek, itu belajarnya Al-Jabar namanya. Tambah-tambahan, kali-kalian. Nah, itu penemunya adalah orang kita. Nah, itu terjadi di dinasti Abbasiyah. Nah, cuman emang nggak semua raja-raja yang di dinasti Abbasiyah ini bersatu, nggak semua. Jadi masih ada kerajaan-kerajaan Islam yang terpecah belah. Termasuk Indonesia. Indonesia udah ada di dinasti Abbasiyah. Ada Nangro Aceh Darussalam, ada Mataram. Waktu itu Mataram belum masuk Islam rajanya. Nah, ketika dipegang sama seperti Utsman Bey, waktu itu Turki itu masih dikuasai sama Romawi Timur. Utsman Bey ini dulu dari Turkmenistan. Ya, Turkmenistan itu kalau sekarang itu ya pecahannya Uni Soviet. Ya. Nah, mereka kemudian berhasil mengalahkan Romawi Timur, lalu dibuatlah kesepakatan gimana kalau Islam bersatu semuanya. Nah, akhirnya Utsman bin Bey kemudian membuat bahasa kita panitia. Nah, akhirnya dibuatlah panitia, baik, kita akan menjadi satu negara. Nah, maka disebutlah kekhalifahan Turki Utsmani. Sejak saat itu udah nggak ada lagi dinasti-dinasti kerajaan-kerajaan kecil, udah nggak ada. Nah, cuman memang sekali lagi ya, karena itu masa transisi, jadi belum semuanya bersatu. Nah, Utsman bin Bey punya anak namanya Salim. Nah, Salim ini yang kemudian mencoba mempersatukan kekhalifahan yang kecil-kecil itu, kerajaan yang kecil-kecil. Salim I, Salim II, bahkan Salim II itu kemudian sampai mengirim kitab Ta'limut Ta'lim ke Nangro Aceh Darussalam. Jadi pertama kali yang mempelajari kitab Ta'limut Ta'lim kalau di Nusantara, di Indonesia itu kerajaan Aceh Nangro Darussalam. Nah, kemudian Salim kedua ya, Salim I, Salim II punya anak Murad Khan. Nah, Murad Khan ini kemudian mengirim sarahnya Ta'limut Ta'lim ke Nangro Aceh lagi. Sampai bahkan ke Mataram. Nah, waktu itu Mataram udah banyak yang masuk Islam karena didukung oleh Wali Songo.
Jadi sebetulnya kalau ada yang bilang kisah Wali Songo itu palsu dan segala macam, itu bohong. Karena sejarah itu membuktikan seperti itu. Kita teman-teman bukalah di Google ya, di Wikipedia lah terserah lah ya kan, nah, kan lengkap tuh. Intinya saya kasih gambaran seperti itu sejarahnya. Kenapa ta'limut ta'lim ini sangat digemari oleh pondok pesantren. Padahal kalau secara madhab, ini pembuatnya Syekh Nu'man ini sama si Ibrahim, ini madhabnya Hanafi. Dan memang selama saya belajar sendiri, kitab-kitab yang berkaitan dengan akhlak itu mayoritas walaupun dipegang oleh kita ulama-ulama Syafi'iyah, banyak yang diambil dari madhab Hanafi. Seperti misalnya kitab Tanbihul Ghafilin yang mengarang saya Abu Lais As-Samarqandi. Nah itu beliau madhabnya juga Hanafi. Tapi kalau untuk fikih, nah memang mayoritas kita ngambil madhab kita sendiri ya, Syafi'i, Fathul Qorib, Fathul Mu'in dan sebagainya. Tapi kalau kitab-kitab akhlak, tidak sedikit ulama-ulama kita yang cenderung mengambil madhabnya madhab Hanafi. Nah terus untuk kekhalifahan Murad ini, nah ini di Turki Utsmani ini teman-teman udah paham ya, itu kemudian Islam makin jaya. Makanya satu-satu kekhalifahan yang bisa bertengger terus itu adalah kekhalifahan Turki Utsmani, Turki Ottoman disebutnya ya. Itu sampai difilmin kan, ada filmnya itu, film tahu saya juga belum pernah nonton, tapi katanya sih difilmin aja. Itu konon sampai 600 tahun kalau nggak salah, 600 tahun lebih kerajaan itu berdiri. Nah, mulai hancurnya itu ketika dipegang oleh Presiden Mustafa Kamal Atatürk. Jadi ada kudeta kalau bahasa kita. Beliau itu diangkat jadi militer, jadi jenderal, terus dikudeta presiden raja terakhirnya dikudeta. Dan itu kebetulan terjadi pas Perang Dunia Pertama. Nah dikudeta lah sama Mustafa Kemal, dia jenderal, jadilah dia diangkat. Kita dimusyawarahin gitu di DPR MPR, jadilah dia presiden. Tahun 1924 kalau nggak salah. Nah sejak tahun 1924 itulah tidak ada lagi kekhalifahan Turki Utsmani. Turki kemudian mendeklarasikan dirinya sebagai negara republik. Nah, itu biar teman-teman tahu sejarahnya sampai segitu. Tapi memang banyak orang-orang khususnya para ulama yang menyayangkan ketika Turki dibawa kepemimpinan Mustafa Kemal Atatürk ya. Kenapa? Karena di masa itu Turki sudah nggak lagi mikirin negara-negara yang mayoritas Muslim, termasuk Indonesia. Jadi lebih sekuler gitu. Padahal sebelum-sebelumnya masih kekhalifahan Turki Utsmani, itu negara-negara yang mayoritas Muslim itu kalau dapat serangan, dapat apa itu selalu dilindungi oleh kekhalifahan Turki Utsmani. Sekalipun dia tidak termasuk dalam daftar kerajaan kekhalifahan Turki Utsmani. Misal kayak Palestina gitu ya. Palestina itu sebagian ada yang masuk kekhalifahan Turki Utsmani, sebagian enggak. Tapi ketika mereka diserang oleh orang-orang yang kurang suka sama Palestina, dibantu sama Khalifah Turki Utsmani. Sejarahnya selalu gitu. Termasuk Indonesia. Nah Indonesia kagak ada hubungannya sama Khalifah Turki Utsmani, tapi dia ngirim ulama, Wali Songo, ya, macam-macam. Kan gak ada hubungannya sebetulnya. Bahkan sampai ngirim kitab ta'lim muta'alim. Berarti kan dia perhatian dengan orang-orang yang ini udah mulai ada Islam nih. Nah tapi ketika presiden berubah jadi republik, Mustafa Kemal Atatürk itu dia lebih sekuler, bodoh amat. Ya hidupnya hedon lah gitu, mewah segala macam. Ya intinya memang banyak kontroversi ketika beliau. Emang secara pemikiran bagus dan itu diakui oleh orang-orang orientalis. Pemikiran Mustafa Kemal Atatürk itu bisa dibilang Islamnya Islam modern gitu. Tapi ya di sisi lain ya tentunya karena tadi kontroversi akhirnya menimbulkan banyak perpecahan. Dan konon wallahu alam ya, saya dapat kabar dari orang-orang yang cerita-cerita termasuk dari guru-guru saya, ya karena dia banyak menindas orang Islam, meninggalnya pun gak bagus. Jadi badannya habis, sakit liver, sakit paru-paru, pokoknya habis lah badannya. Bahkan konon wallahu alam, sampai sekarang juga saya gak paham, itu ketika dikuburkan kebalik mulu. Jadi pas dikuburin kuburin berbalik gitu. Jadi seakan-akan bumi itu nolak dia. Tapi wallahu alam ya benar apa enggaknya ya. Kalau kuburannya sekarang di Ankara terus dipindahin kemana gitu. Karena bau busuknya itu sampai satu kota. Padahal itu udah ditutupin segala macam, dikasih minyak wangi segala macam, tetap aja baunya kagak hilang-hilang. Bahkan ya ada isu lagi, tapi sekali lagi saya juga kagak paham ini benar apa enggak. Itu sampai-sampai jenazahnya itu kemudian diikat pakai batu supaya tetap
nempel di tanah. Jadi saking zolimnya dia kepada umat-umat Islam, khususnya yang berada di wilayah Turki. Ya wallahu alam benar apa enggaknya, tapi guru-guru saya banyak yang cerita seperti itu. Kita teman-teman cari sendiri kisahnya di Google lah ya. Kalau kayak gituan nyari di Google nggak apa-apa. Nah, kita balik lagi. Nah, si Ibrahim bin Ismail ini nanti akan diceritakan di sini. Itu menghadiahkan kitab syarah Ta'limut Ta'lim kepada Murad Khan. Nah, dari sinilah kemudian Murad Khan itu menyebarkan kepada ulama-ulama sepenjuru dunia. Jadi kalau teman-teman nyari Murad Khan mungkin di Google nggak ada. Tapi kalau teman-teman cari Salim III, nah itu karena dia keturunan Salim ketiga. Jadi Utsman Bey punya anak Salim, disebutnya Salim I, terus Salim II. Nah Murad Khan ini Salim III. Jadi kalau dia aslinya namanya Murad Khan bin Salim. Gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain. Bismillah, dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahimi yang Maha Penyayang. Alhamdulillah, adapun segala puji itu lillahi bagi Allah, alladzi an'ama, zat yang memberikan nikmat, alaina pada kami, pada kita, bi anwa'in ni'ami, dengan berbagai macam atau berbagai jenis nikmat, wala ta'ifil ihsani, dan berbagai kelembutan kebaikan, wa faddalana, dan memberi karunia kepada kami, memberi karunia kepada kita, ala sa'iri khalqihi, atas sekalian makhluknya, maksudnya Allah, makhluk Allah, bita'limil ilmi, dengan mengajarkan ilmu, wal bayani, dan menjelaskan ilmu. Jadi segala puji bagi Allah, zat yang memberi kita limpahan nikmat dan berbagai nikmat dan kelembutan kebaikan, dan mengaruniakan pada kita atas sekalian makhluk, ya maksudnya dibandingin makhluk lain, kita diberikan kelebihan, yaitu berupa ta'limil ilmi, yaitu mengajarkan ilmu, dan bayan, menjelaskan ilmu. Kenapa? Karena hewan dia bisa menerima ilmu tapi tidak bisa mengajarkan ilmu. Tumbuhan dia bisa menerima ilmu tapi tidak bisa mengajarkan ilmu. Manusia diberi kelebihan menerima ilmu, juga bisa mengajarkan ilmu. Wassalatu, dan adapun sholawat, ala Muhammadin, atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mab'utsu, yang diutus, bi khairil milali. Milal itu jamak dari milah. Milah itu ajaran. Bi khairil milali, dengan ajaran yang terbaik. Khair, baik, atau sebaik-baiknya ajaran. Wal adyani, dan agama. Ya maksudnya sebaik-baik agama. Kalau pakai ilmu tauhid, milah itu ajaran yang nggak ada kitab sucinya. Tapi kalau din, adian itu jamak dari din, itu ajaran yang ada kitab sucinya, makanya disebutnya din. Ya, Nabi Isa bawa ajaran, bawa juga kitab, nah, maka disebut dinul Islam. Ya, tetap Nabi Isa di dinul Islam, termasuk Nabi Musa, terus juga Nabi Daud, ya, karena sama-sama diberi kitab. Nabi Musa diberi kitab Taurat, Nabi Daud diberi kitab Zabur. Nah, makanya disebutnya din. Tetap dinul Islam, agama tetap Islam. Wa ala alihi, dan atas keluarga beliau, keluarga Nabi Muhammad, wa ashabihi, dan para sahabatnya Nabi, bidauril ma'alimil imani, dengan tanda perputaran ilmu-ilmu iman, wa syumusi awalimi irfani, dan sinar-sinarnya ilmu. Syumus di situ syamsun, matahari. Syumus jamaknya, tapi kan matahari ilmu kayaknya nggak pas ya. Sinar atau cahaya itu pengetahuan. Salawat dan salam ya, kepada Nabi Muhammad SAW yang diutus
sebagai nabi yang terbaik dalam membawa ajaran dan juga agama, beserta kepada keluarganya dan para sahabatnya yang menjadi tanda perputarannya ilmu, ya, ilmu iman. Ya, karena kita dapatkan gak langsung dari nabi, dari para sahabat dulu baru kita ke nabi. Itu pun gak para sahabat dulu, kita dari ulama dulu. Ulama, terus tabi'in, naik lagi tabi'in, sahabat, baru kemudian Nabi Muhammad. Yang mereka itu menjadi sinar-sinarnya ilmu. Ya. Makanya semua hadis, semua ilmu yang merujuk kepada ulama-ulama, ya, yang mereka itu, yang beliau itu juga merujuk pada para sahabat. Titik. Wa ba'du, dan setelahnya, maksudnya setelah alhamdulillah dan sholawat. Falamma ra'aitu, adapun tatkala melihat aku, ketika aku melihat al-kitaba, akan satu kitab. Ini kata Syekh Ibrahim, ya, yang mensyarahkan kitab Ta'limut Ta'lim Syekh Az-Zarnuji. Beliau bilang, ketika aku melihat satu kitab al-musamma, yang dinamakan di Ta'limil Muta'allimi, dengan nama Ta'limul Muta'allim, marhuban, yang disukai. Ketika saya melihat kitab ini, kitab Ta'limut Ta'lim, ini kitab yang banyak disukai sama orang. Wa makbulan, dan diterima baina ulit ta'limi, di antara orang-orang yang belajar, wa ta'allumi, dan orang yang mengajar. Dalam proses belajar mengajar ini kitab banyak disukai, khususnya baina talibina, di antara mereka para pelajar, as-sakinina, yang menetap mereka, fi haramin, di tanah haram. Tanah haram berarti Mekah Madinah, ya. Ini kitab banyak dipelajarin, sampai-sampai pelajar-pelajar di kota haram Mekah Madinah itu mereka mempelajari kitab Ta'lim Muta'allim. Asyrafil muluki, yang paling mulia kerajaannya, wasalatini, dan paling mulia kesultanannya. Langsung aja boleh, wasalatini, dan kesultanannya. Muluk itu jamak dari malak, ya, kerajaan. Salatin jamak dari sultan. Jadi perlu diingat, bolak-balik sering saya sampaikan, ketika Rasulullah itu pusat pemerintahan masih di Madinah, ya. Tapi ketika Rasulullah wafat, Sayyidina Abu Bakar menjabat, masih dipertahankan. Umar menjabat, karena berhasil menaklukkan kota Palestina, maka sejak Sayyidina Utsman, pusat pemerintahan pindah ke Palestina. Jadi Madinah, Makkah itu kemudian jadi tempatnya orang-orang belajar, ya, tetap menjadi tempat peradaban, tapi sudah tidak lagi menjadi pusat pemerintahan. Sampai kemudian Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ada terjadi perpecahan dengan Muawiyah. Yang satu berkedudukan di Palestina, di Syam, yang satu berkedudukan di Madinah. Terus kemudian terjadilah dinasti-dinasti yang tadi. Ada Fatimiyah, Umayyah, Abbasiyah. Jadi teman-teman silakan beli buku-buku sejarah Islam, itu banyak. Wakana, dan adalah kitab Ta'limul Muta'allim, kasih rujuk aja, itu fi ba'di nazmihi, pada sebagian nazomnya, wa nasrihi, dan nasar itu prosa, dan prosanya. Kalau nazom itu ibarat kita syair, ya, nazom Aqidatul Awam, Abda'u Bismillahirrahmanirrahim gitu. Kalau ini juga itu ada alala tanalul ilma ila bisitatin, dan seterusnya itu nazom dari kitab Ta'limut Ta'lim. Itu mawadi'un, ada beberapa tempat, muhtajatun, yang butuh, likashfi ashtarihi, untuk dibuka penjelasannya. Astar itu penutup, ya, satir, penghalang. Ya, maksudnya penjelasan, karena ditutup penjelasannya, bukan tertutup. Sulit untuk, ya, buat orang-orang awam pemula, ya, menjabarkan yang dimaksud dalam kitab Ta'limut Ta'lim. Maka aradtu,
aku berkeinginan an asyrihu, untuk mensyarahkannya atau untuk menjelaskannya. Syarhan dengan syarah, yubayyinu, yang menjelaskan, mu'aqidahu, akan kaul-kaul yang terikat. Maksudnya di sini yang rumit. Aku akan menjelaskan kaul-kaul yang rumit. Wa yakshifu, dan membuka, kasyaf, membuka, ma'aniyahu, berbagai maknanya. Wa mabaniyahu, dan menjelaskannya. Jadi misinya Syekh Ibrahim bin Ismail ini adalah untuk menjelaskan kata-kata yang rumit. Karena dalam kitab Ta'limut Ta'lim menurut beliau ada bahasa atau kata-kata yang sulit dicerna untuk pemula, maka diberilah keterangan untuk memudahkan kita memaknai atau memahami makna yang dimaksud oleh musannif kitab, pengarang kitab Ta'limul Muta'alim, yaitu Syekh Az-Zarnuji. Tujuannya apa? Rojaan, sebagai harapan, minat polibina, kepada para pelajar. Polib di situ aslinya pencari ya, tapi maksudnya di sini pelajar. Polibun itu murid, pelajar. Kalau aslinya polib itu secara bahasa tolaba, mencari. Tolabul ilmi, mencari ilmu. Tapi kemudian menjadi istilah pelajar. Al-multamisina, yang istiqomah. Asal katanya lamasa itu menyentuh itu maksudnya ya selalu istiqomah belajar. Mengharap apa? Syekh Ibrahim ayat kuruni, agar mengingat aku juga, fi da'aihim, pada doa-doa mereka, ila yaumiddin, sampai pada hari kiamat. Yaumuddin itu hari kiamat, hari agama, maksudnya hari pembalasan, hari kiamat. Nah, jadi harapan beliau kan, kalau Ta'limut Ta'lim ini tuh kitab terkenal gitu ya. Tadi udah saya kasih backgroundnya ya. Nah, jadi bahasa kita ini numpang deh. Mudah-mudahan dengan mensyarahkan kitab Ta'limut Ta'lim, saya kecipratan juga doanya. Jadi memang salah satu tujuan ulama mengarang kitab itu begitu. Ketika beliau mensyarahkan kitab matan, itu tujuannya supaya kecepretan doanya. Jadi beliau mendoakan mereka-mereka yang belajar kitab tersebut. Nah, orang-orang yang belajar kitab tersebut juga mendoakan mereka. Makanya khas ya, ketika mengaji, belajar, kalau saya pribadi diperintahin sama guru-guru saya, ya harus dibuka dengan Fatihah untuk dihadiahkan kepada musonif kita. Itulah kenapa kalau awal ngaji itu pasti diawali dengan Fatihah. Kecuali datangnya telat ya. Kalau datangnya telat kayak baca Fatihah. Nanti di sini dibahas, mohon maaf ya. Nanti mungkin banyak tamparan-tamparan buat teman-teman yang ngaji. Ya, karena kitab Ta'limut Ta'lim ini ya sebetulnya apa ya? Sindirannya lebih kencang daripada omongan saya gitu. Kata teman-teman tahu. Ya, itu salah satunya diantaranya kenapa kita kurang bisa nangkap ilmu. Ya, bukan karena kita kagak pinter, bukan. Kitanya kurang takzim dengan pengarang kitabnya sendiri. Kurang takzim gimana? Kitab ditaruh di atas, pulang di bawah dada, nggak cukup di situ. Ya salah satunya dengan mempelajari dengan benar, paham gitu ya. Ya dan didapat salah satunya ikut mendoakan. Jadi beliau doain kita, kita juga doain beliau. Kan udah meninggal kagak. Yang meninggal apa? Jasa. Roh itu tidak pernah mati. Ingat, roh itu tidak pernah mati. Yang wafat itu jasa, roh itu nggak pernah mati. Titik ya. Wa ja'altuhu, dan menjadikan aku akan kitab tufatan sebagai hadiah lil hadrati rafi'ati, untuk kehadiran yang mulia atau yang tinggi. Ini untuk ini ya, Khalifah Murad. Wasyadati saniyati, dan penjaga kalangan sunni. Saniyah itu sunni maksudnya. Sadat itu penjaga, pengawal. Penjaga kalangan sunni maksudnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, bukan Syiah, bukan Wahabi. Lazalat Ka'bahil amali, yang selalu menjadi Ka'bahnya harapan.
angan-angan juga boleh. Wa qiblatal iqbali, dan kiblatnya tujuan. Iqbal itu artinya penerimaan gitu. Nggak apa-apa tujuannya. Syi'run, syair. Amal baroya. Ini kalau syair kadang-kadang nggak sesuai sama arti ya. Jadi kalau dalam syair itu ada istilah, dalam balaghah ada istilah darurat nazom. Jadi kadang-kadang dipas-pasin. Amul baroya, telah menyeluruh kebaikan si khalifah, telah menyeluruh kebaikannya, jami'a faidur rahatihi, akan manusia secara terus menerus mengalir dari tangannya, dari kekuasaan beliau. Kama ta'ummu, seperti halnya tersebarnya ayadil bahri, yang diperoleh dari lautan, wal maqori, dan hujan. Lautan sama hujan kan manfaatnya banyak ya. Ya, lautan ada ikan yang bisa kita makan, hujan yang bisa menyuburkan tanaman. Nah, kebaikan itu diumpamakan dengan kebaikannya Raja Murad, karena beliau itu emang orangnya paling baik, dermawan, padahal beliau seorang raja. Makanya ulama-ulama di zaman itu ya, di zaman Sultan Murad itu nggak ada yang berfatwa nggak boleh dekat sama kekuasaan, nggak ada. Justru ulama harus dekat dengan kekuasaan. Kenapa? Karena penguasanya bagus. Beda sama zaman-zaman sebelumnya, dinasti Abbasiyah, dinasti Umayyah. Ya, itu ada raja-raja yang, ya mohon maaf, penguasa-penguasa yang kurang ajar. Makanya banyak ulama yang bilang di zaman itu ya, yang tadi penguasanya kurang ajar, ulama nggak boleh tunduk sama pemerintah. Beda sama di zaman Turki Utsmani, Islam jaya di zaman itu. Makanya ulama saat itu justru menganjurkan untuk dekat dengan penguasa. Nah ini yang gini ini kadang-kadang di zaman sekarang itu jadi berantem. Yang satu belain harus dekat penguasa, akhirnya ngejilat penguasa. Yang satu nggak boleh dekat sama penguasa, saking ekstrimnya penguasa dimusuhin terus, ya nggak? Ya itu zaman sekarang gitu. Hati-hati teman-teman sekarang. Itu zamannya beda. Kalau teman-teman baca sejarah zaman ya tinggal tergantung penguasanya gimana. Kalau penguasanya pemerintahnya bagus, ya ulama harus ikut. Orang jelas ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Ati Allah, taatlah pada Allah, wa ati Rasul, taat pada Rasulullah, wa ulil amri minkum, dan juga kepada pemimpin kalian, wajib. Makanya nggak ada istilah dalam akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah boikot nurunin presiden, tuh nggak ada. Boikot nurunin raja nggak ada. Ya satu-satunya yang nurunin raja ya Mustafa Kemal Atok itu. Jadi dulu nggak ada, ya runtuh sendirinya aja, diserang, kerajaannya diambil orang kafir gitu aja. Zaman dulu tuh nggak ada. Nah, jadi biar paham. Ada emang penguasa yang zalim, ada penguasa-penguasa zalim ada. Imam Syafi'i, Imam Hanafi dulu kan sering saya cerita ya. Itu kan berada pada zaman penguasa yang zalim. Sampai Imam Hanafi kemudian dipenjara, bahkan dalam sebuah riwayat ya wafatnya beliau di penjara. Imam Syafi'i pintar ya kan, pindah Imam Syafi'i ke Mesir. Waktu itu pusat pemerintahan masih di Baghdad, di Irak. Ya. Irak itu ya apa kalau zaman dulu Persia ya. Emang orang Persia itu pintar-pintar. Ya. Walaupun waktu di zaman Nabi dia majusi ya. Majusi itu ya penyembah api, matahari, gitu. Apa kalau bahasa kita animisme, dinamisme ya. Kenapa? Karena dia sudah punya peradaban lebih dulu. Makanya orang-orang Persia itu pintar. Iran-Irak ya, kalau sekarang Iran-Irak itu pintar-pintar. Bahkan Salman Al-Farisi, salah satu sahabat Nabi, beliau dari Persia ya, jauh-jauh datang menemui Nabi. Bahkan dalam sebuah riwayat konon itu umur beliau bertemu Nabi itu udah umur 90 tahun. Karena beliau salah satu sahabat yang umurnya panjang. Ya intinya ketika bertemu Nabi itu udah sepuh. Nah uniknya Salman Al-Farisi ini, dia ketemu Nabi kagak langsung beriman. Padahal sahabat-sahabat yang dulu-dulu kafir ketika ketemu Nabi pasti tujuannya syahadat. Ya ngapain lagi ketemu Nabi Muhammad kalau nggak syahadat kan gitu. Tujuannya syahadat.
Lah uniknya Salman Al-Farisi berhari-hari, berminggu-minggu ngikutin Rasulullah. Rasulullah kemana diikutin, Rasulullah sholat diikutin, ditunggu di luar, dilihatin aja Rasul sholat. Rasulullah ke kamar mandi, bahkan dia jadi ikut ngebantuin kerjaan Rasulullah, bantuin ngejahit bajunya yang sobek. Salman Al-Farisi pun kagak masuk Islam. Sampai suatu ketika ditanya sama Rasulullah, apa sih yang memberatkan kamu masuk Islam? Ya kan bingung loh teman-teman. Ada orang taubat, ngikut sama kita, berteman sama kita bertahun-tahun, tapi kagak sholat-sholat coba. Kan bingung kan? Apa yang menyebabkan kamu? Nggak mau ngomong sama. Nggak, saya punya satu yang saya nggak bisa saya sampaikan. Alhasil, singkat cerita, suatu ketika Salman Al-Farisi ini bawain air gitu ya, air buat mandi Rasulullah, dan riwayat lain buat wudhu. Tapi yang masyhur itu ketika mau mandi dibawa, kalau bahasa kita bawa ember, ember berisi air, Rasulullah mau mandi. Nah Rasulullah itu kan nggak kayak kita ya, habis mandi andukan cuma bawahnya doang ya kan. Rasul beda ya kan. Nah Rasul itu kalau andukan itu semuanya, jadi badan pusar sampai bawah, terus badan juga diandukin, itu Rasulullah. Nah ketika Salman Al-Farisi ngasih baju baru, lagi buat ganti gitu ya, nah Rasul kan baru pakai anduk. Itu Salman Al-Farisi kemudian ngelihat tanda Rasulullah, ya, khotamun nubuwah, tanda kalau bahasa ulama-ulama sejarah tuh kayak tompel lah, kayak tompel tapi kecil. Dan semua nabi itu punya itu, khotamun nubuwah namanya. Jadi tanda kenabian dari Nabi Adam sampai Nabi Isa itu semuanya nabi begitu. Dan itu yang diyakini oleh Salman Al-Farisi. Nah ketika Rasulullah udah pakai baju, karena Salman Al-Farisi menyaksikan itu sendiri, langsung dipeluk Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus Rasul bilang, saya sudah menduga kamu akan masuk Islam setelah kamu melihat tanda nubuah saya. Nah timbul pertanyaan kita nih yang awam, kenapa nggak dari dulu aja gitu kan? Kenapa nggak dari dulu? Rasulullah bukan kayak kita. Rasulullah tuh kemana-mana ketutupan terus, apalagi Arab panas ya kan gitu. Jadi tengkuknya kelihatan tuh jarang banget. Emang kayak kita, ya kan, jangan sampai tengkuk, kayak dengkul aja molor mana-mana. Ya jangan disamain maksudnya. Nah kan sekarang kok gampangnya tinggal ditarik gini, Nabi bukan sih kan gitu kan? Masanya Rasulullah tuh nggak pernah begitu. Rasulullah mana tuh pakai peci, pakai udang-udang ya kan, pakai imamah. Ya nggak kelihatan lah orang tanda di dalam sini. Makanya saking penasarannya Salman Al-Farisi ngelihat itu pas Rasulullah mandi. Loh itu sampai segitunya loh. Itu kecerdasan, itu kepinteran. Kalau orang-orang apa, bukan kita menafikan, bukan berarti sahabat yang lain langsung masuk Islam goblok, bukan kan? Maksudnya dia iman doang nggak cukup. Gitu. Dia percaya Rasulullah seorang nabi, dia percaya. Tapi nggak cukup, harus ada bukti loh. Kan orang ilmiah begitu. Lo bilang sholat wajib, harus ada bukti. Dalilnya apa? Oh, Allah berfirman begitu, kan gitu. Dalilnya apa nih? Masa saya ujung-ujung langsung syahadat? Nah, ketika dia menyaksikan sendiri, oh iya benar. Karena dulu Salman itu banyak yang mengatakan emang dulunya juga penyembah api. Terus kemudian tobat, masuk agama Ahlul Kitab, hitungan ya, Nasrani Yahudi, yang mengajarkan pertama pamannya sendiri, kemudian pamannya meninggal, dia bilang bahwa sudah lahir seorang nabi di kota Mekah. Udah kamu kesana aja. Kamu jangan belajar lagi sama saya, karena saya umurnya udah begini, udah mau mati saya. Udah kamu belajar, ketemu sama nabinya langsung. Nah, sejak itulah Salman Al-Farisi berangkat ke Mekah. Tapi ketika di Mekah ternyata Rasulullah udah hijrah ke Madinah. Bayangin tuh berapa puluh tahun juga. Dulu belum ada pesawat, Om Andra. Ya, belum ada itu, belum ada ojek dah. Jalan kaki zaman dulu. Dan itu Salman Al-Farisi itu saking untung pengen nemuin Nabi, itu kerja dari satu pasar ke pasar lain. Dulu pernah saya cerita, ibaratnya gini, dia pengen ke Surabaya, dia kerja di pasar Jangkrik. Ada gak orang pasar Jangkrik yang tinggal di Bekasi? Kalau ada orang tinggal di Bekasi, dia bantuin, Pak, mau dia ngomong pedagang, Bapak saya bantuin ya, tapi nanti Bapak pulang ke Bekasi saya ikut. Nah, dibantuin, nah terus pas sudah selesai ikut pulang ke Bekasi. Nanti di Bekasi dicari lagi pasar. Pak, Bapak orang mana? Oh, saya orang Cirebon. Dekat Mas Andi nggak? Oh, enggak, beda. Mas Andi kan. Nanti
Kalau bapak pulang, saya ikut ya. Oh iya boleh, bantuin. Nah tadi pasar Cirebon gitu juga. Pak, bapak orang mana? Orang Tegal bukan? Oh saya orang Tegal. Nanti saya bantuin ya bapak ya, tapi saya boleh ikut bapak ke Tegal. Terus aja sampai Surabaya. Ya itu mah dekat ya kan, Jakarta ke Surabaya dekat, cuma 600-800 kilo. Nah ini dari Iran Irak ke Mekah Madinah, bayangin loh. Kalau Mekah Madinah aja udah sini udah Pulau Jawa itu kan ya. Sini Surabaya, Mekah Madinah aja itu. Apalagi dari Iran Iraknya. Dan saat itu lagi-lagi ya belum ada pesawat, belum ada perahu, coba bayangin. Sampai segitunya. Nah salah satu juga yang membidani perang Kondak ya, perang Kondak yang pakai parit itu Salman Al-Farisi. Rasul nanya, ini strategi kita menghadapi orang kafir gimana nih? Karena orang kafir balas dendam dia, ya kan? Berbagai peperangan kalah. Ini dia pasti kerjasama sama tentara-tentara lain. Ya benar aja, ternyata saat itu Abu Sufyan bekerja sama sama tentara-tentara lain untuk menyerbu kota Madinah. Nah salah satu cara yang diajarin dengan parit kondak itu ya Salman Al-Farisi. Rasul, saya waktu di Persia, di Parsi, jadi di Parsi, di Persia, itu kita kalau perang kita bikin taktik, bikin kali panjang gitu, sekotak, berapa meter tas kotak lagi. Nah udah tuh kita tutupin di situ pakai batu-batuan. Jadi kalau ada pasukan kuda jalan, dia kan nggak kelihatan, dia langsung terprosok, kita tinggal panahin dari atas. Oh begitu. Gitu. Akhirnya strategi itu kemudian dibuat. Itu Salman Al-Farisi ya. Jadi orang Irak itu bukan baru sekarang pinternya. Dari zaman dulu emang pinter. Lah yang bikin rudal sekarang saya gitu, yang berani bikin nuklir. Irak, ya kan? Iya kan? Jadi nggak usah kaget, emang dari dulu pinter. Cuman ya itu kelebihan orang pinter tuh kadang-kadang nyeleneh. Ya kan? Ya akhirnya di Iran banyak orang Syiah, ya kan, terlalu mengagungkan Sayyidina Ali yang bunuh itu. Ya emang resiko pinter tuh, makanya gak usah pinter-pinter banget. Sedengan aja, sedengan gitu. Bahaya, terlalu pinter banget nyeleneh gitu. Gitu ya. Kayak betapa tidak, innahuma, sesungguhnya keduanya, ya maksudnya faidul rohatihi, jasa-jasa raja tersebut ya, Raja Muradkon itu jada, dermawan, biduni hijan, dengan tanpa penghalang ya, tanpa batas. Ya mengapa tidak? Karena beliau itu orang yang dermawan dan kedermawanannya itu tanpa batas. Wa annahu, dan sesungguhnya beliau bil ma'ani, dengan ma'ani ya makna-makna ilmu, ya maksudnya ilmu ta'limu ta'alim, karena beliau kan mewariskan dari ayah-ayahnya. Itu a'limul basyari, paling alim di antara manusia. Nah, jadi ini dihadiahkan untuk salah satu raja ya dalam Turki Utsmani yang bernama Muradkon. Nanti di sini ada namanya. Ani, yang aku maksud bihi dengannya itu as-sultanu, sultan ya raja, al-a'zamu yang tinggi ya, yang mulia boleh, yang agung boleh, wal khaqqanu ya, yang bergelar khaqqan. Khaqqan itu ya kaisar, salah satu gelar di Turki ya, khaqqan, namanya khaqqan, atau gelar raja terpilih. Jadi di antara raja-raja, nah yang terpilih itu disebut khaqqan. Al-mu'azzam, yang dimuliakan atau diagungkan. Sofwatu salatinil umami, pemimpin terbaik segala bangsa. Umam itu jamak dari umat. Zilla, yang menaungi siapa Allah Ta'ala ala mafariti ahli dunia, atas batasan-batasan atau farpun-farpun, cabang-cabang ahli dunia ya, penduduk dunia. Al-alimu, yang alim, beliau itu bukan raja doang tapi alim. Maulal muluki, yang menjadi pimpinannya para raja. Al-arabi, yang bangsa Arab. Wal ajami, dan non Arab. Jadi ajam itu lawan dari Arab. Arab orang Arab, ajam orang selain Arab.
yakni singkatannya badal as-sultanu sultan ibni sultan, yang menjadi putranya sultan juga, raja yang menjadi putranya raja, as-sultanu Murad, yaitu Sultan Murad Khan ibnu Salim Khan, putranya Raja Salim Khan. Qala, semoga melanggengkan siapa Allah Ta'ala khilafatahu, akan kekuasaannya, khilafahnya, wa ayyada, dan menguatkan sultanatahu, akan kekuasaannya. Ya, namanya doa ya, walaupun nggak terwujud sekarang, tapi nanti ya bakal begitu lagi suatu saat menjelang hari kiamat. Madarul falaku, selama bintang-bintang berorbit, peredaran bintang itu ada waru berputar, waktalafa, dan bergantian, silih berganti, apa alailu, malam, wa naharu, dan siang, wa ana, dan adapun aku itu arju, berharap, min mahasini kiramihi, pada kebaikan sifatnya raja, akhlaknya raja, wa kamali syamihi, dan kesempurnaan karakternya, wataknya, ayyaqbalahu, agar mau menerima, bihusnil qabuli, dengan sebaik-baiknya penerimaan, maksudnya dengan penerimaan terbaik. Ya, gampangnya mudah-mudahan kitab ini saya hadiahin terus beliau mau menerimanya. Innahu, karena sesungguhnya beliau si Raja Murad itu khairu ma'mulin, ya, orang yang baik atau pantas untuk diharapkan, atau bisa juga diartikan sebaik-baiknya orang yang diharapkan. Wa akramu mas'ulin, dan semulia-mulianya orang yang dimintai. Wa ma taufiki, dan tidak adalah taufik bagiku, taufik itu pertolongan ya, petunjuk, illa billahi, kecuali dengan pertolongan Allah, alaihi, kepadanya, pada Allah, tawakkaltu, berserah diri aku, wa ilaihi, dan kepadanya, kepada Allah, unibu, aku kembali. Titik. Olah, berkata al-musannifu, musannif teman-teman singkat short aja, pengarang kitab ya, musannif itu pengarang kitab, rahimahullahu ta'ala, qauluhu alhamdulillah. Bermukadimah, tadi mukadimahnya Syekh Ibrahim, nah sekarang mukadimahnya Syekh Az-Zarnuji, Syekh Nu'man bin Ibrahim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alhamdulillah, adapun lafaz alhamdulillah, nah ini mulai masuk tinjauan beliau secara ilmu bahasa Arab. Kita kalau nggak kuat lambaikan tangan ya. Alhamdulillah, adapun segala puji, huwa, adapun lafaz alhamdu itu alwasfu, pengsifatan. Lafaz alhamdu itu adalah pengsifatan bil jamili, dengan sifat jamilnya Allah. Jamil itu indah, baik. Al-ikhtiyari, yang bangsa ikhtiyari. Ikhtiyari itu diperoleh dengan cara usaha ya, namanya ikhtiyar. Ala jihatin ta'zimi, dengan cara pengagungan. Wa tabjili, dan dengan cara memuji. Ini bahasa balaghah. Jadi lafaz alhamdulillah itu adalah lafaz untuk pengsifatan kepada sebuah keindahan, kebaikan yang sifatnya ikhtiyari, sifatnya perlu usaha. Karena ada keindahan, ada kebaikan yang tidak perlu usaha. Misal ada orang dulu bodoh, terus dia jadi pintar, itu berusaha nggak? Berusaha ya. Terus kita bilang, wes kamu pintar banget, keren sekarang. Nah, pujian kita itu ya, itu karena dia berusaha. Nah, maka disebutnya pujian dengan ikhtiyari, dengan ikhtiar. Nah, tapi ada pujian yang nggak perlu pakai usaha. Wah, Bang Pai ganteng banget. Nah, kata ganteng di situ pakai usaha ada? Kagak, emang dari kecil ganteng.
Itu pujian ya, sama-sama pujian, tapi yang satu pakai usaha, yang satu nggak pakai usaha. Wahwa adapun ya pujian alhamdulillah itu bilisani wahdahu dengan cara diucapkan lisan saja. Wahdah di situ satu, maksudnya saja. Nah, sekarang kan ada juga istilah syukur. Wa syukur dan adapun syukur, yakunu adanya syukur itu bilisani dengan cara lisan, wal janani dan dengan hati, dengan kolbu, dengan sanubari, wal arkani dan dengan badan, anggota tubuh. Beda memuji dengan mensyukuri. Kalau memuji lisan, tapi kalau mensyukuri harus pakai lisan, harus pakai hati, harus juga pakai badan. Lakin tetapinya syukur itu fi muqabalatin ni'mati, ada pada balasan nikmat, khosotin yang tertentu. Tapi kalau untuk syukur itu akibat ya, muqabalah, karena adanya nikmat. Beda sama alhamdulillah pujian. Kalau pujian ada nikmat kagak ada nikmat, berefek atau tidak ada efek pada kita, itu namanya hamd, pujian, bukan syukur. Fa'ala hada, maka atas hal ini yakunu bainahuma, maka adanya di antara keduanya. Nah, ini istilah mantek. Umumun wa khususun min wajhin. Umum ya umum, khusus min wajhin dari satu sisi. Bisa umum ya, bahasa manteknya umum wa khusus min wajhin. Jadi dari sisi ya balasannya hamd lebih umum dari sisi balasan, dari akibat. Tapi kalau dari sisi memuji, syukur lebih umum. Paham gak? Artinya kita nggak dapat apapun ya alhamdulillah. Tapi kalau yang syukur itu lebih khusus ya, dari sisi balasan. Nggak mungkin orang ketika dia nggak dapat apa-apa terus dia bersyukur, nggak mungkin. Pasti yang ada memuji. Kalau memuji tanpa apapun. Paham ya? Tapi kalau berterima kasih kan ada sesuatu yang membuat dia berterima kasih. Paham ya? Nah, dari sisi ini maka hamd itu lebih umum. Tapi kalau dari segi memujinya, syukur itu lebih umum. Kenapa? Karena syukur bisa pakai lisan, bisa pakai badan, bisa pakai kolbu. Sedangkan untuk memuji hanya dengan lisan. Jadi saya berusaha untuk biar teman-teman paham ya. Kalau nggak paham juga berarti ya saya jangan salah lah. Salahkan otak masing-masing. Itu bahasa mantek tuh, bahasa qaidah mantek umum wa khusus min wajih. Wa bi qayyidil ikhtiyari, dan membatasi juga lafaz ikhtiyari dengan adanya cara usaha. Khoroja yang mengecualikan atau keluar kalau bahasa ininya al madhu dari lafaz madh. Madh itu memuji sama. Fa'inau, karena sesungguhnya lafaz tersebut itu layak tasu, tidaklah dikhususkan. Lafaz madh itu tidak dikhususkan bil ikhtiyari, dengan ikhtiar, dengan cara usaha. Bal yujadu, tapi bisa didapatkan fi ghairihi, dengan tanpa usaha. Kama yuqalu, seperti halnya dikatakan madah tu Zaidan, bukan? Pasti nggak jauh kalau ulama nahu itu pasti ada Zaid. Ya kan? Pasti ada Zaid loh, nggak jurumiyah lagi, ditambah lagi, ya kan? Madah tu memuji aku, Zaidan akan Zaid, ala husnihi, atas ketampanannya. Saya memuji Zaid atas ketampanannya. Warasyaqati qaddihi, dan tubuhnya yang bagus. Rosyaqoh itu kalau bahasa sekarang tuh, kalau laki-laki itu atletis, apa sispek, rosyaqoh. Nah, kalau perempuan mah montok, itu namanya rosyaqoh. Nah, pertanyaannya tuh, tampannya seseorang, bagusnya badan seseorang gitu ya, putih misalnya gitu. Kalau hitam itu mah kalau bagus. Putih ya, kuning langsat. Nah itu
pakai usaha nggak? Enggak, dari sononya gitu. Paham ya? Falaisa bainahuma, maka tidaklah dua lafaz tersebut itu taraduf, ya muradif, sinonim. Ya sama. Ya, bal ikhwatun, tetapinya saudara. Saudara dari segi apa? Min jihatil istiqaqi, dari sisi pembuatan kata. Mustaq, ya mustaq itu pembuatan kata. Al-kabiri, yang tergolong kabir, jadi istiqaq kabir. Jadi ada istiqaq sogir, ada istiqaq kabir. Al-istiqaqil kabiri. Apa tuh istiqaq sogir? Kalau istiqaq sogir itu yang teman-teman pelajari, fa'ala yaqulu fa'lan. Jadi pahami dulu istilah mustaq. Lafaz yang mustaq itu dia ada cetakannya. Ya, ada cetakannya. Nah, kalau yang goiru mustaq berarti nggak ada cetakan, ya. Dia lawannya goiru mustaq. Nah, ada yang istiqaq, ada istiqaq sogir, ada istiqaq kabir. Nah, kalau istiqaq sogir, dia yang teman-teman pelajari tuh, fa'ala, terus apa lagi? Yaqulu gitu ya. Yaqulu fa'lan, falan, wa fa'ilun, wa dzaka maf'ulun uful. Ini kan ada cetakannya nih. Ntar teman-teman kalau tinggal nasoro, ya udah ikutin aja nih. Nasoro jadi yan suruh, zahaba jadi yadhabu, dan seterusnya. Ada cetakannya. Nah, ada yang istiqaq kabir. Ini bahasa balabo sebetulnya. Nah, kalau istiqaq kabir dia nggak ada cetakannya, ya. Ya, kalau tadi ini urutan, kalau yang istiqaq kabir dia tidak urutan. Ya dia tercetak karena mustaq ya. Tapi tercetaknya itu nggak pakai urutan. Coba teman-teman perhatiin. Ini salah satu keistimewaan bahasa Arab. Lihat teman-teman perhatiin. Mim dal ha. Mim dal ha. Lihat. Kalau kita baca dari depan, madhun. Sekarang kita baca dari belakang. Ha hamdu. Paham gak sih? Paham gak nih? Kalau nggak paham diberhentiin. Paham gak? Hah? Kalau yang istiqaq sogir, ini kan fa'ala yang mulu fa'lan. Dia begini aja terus, ada cetakannya sesuai dengan wazan. Ya, tapi kalau yang istiqaq kabir, dia tercetak tapi nggak pakai wazan. Contoh, lafaz hamdu ya. Lafaz hamdun itu terbuat dari ha mim dal, hamdun. Artinya pujian. Begitu juga dengan lafaz madhun. Madaha, ini juga artinya pujian. Sama-sama artinya pujian, tapi yang satu tercetak dengan bentuk ha mada, yang satu tercetak dengan madaha. Hurufnya sama. Paham maksudnya? Nah, ini namanya istiqaq kabir. Kalau yang teman-teman pelajarin, fa'ala yaqulu baru istiqaq sogir. Terus mau belajar gak istiqaq kabir? Mau belajar yaqulu hafal dan kagak hafal. Kecuali kalau teman-teman apa saya siap ngerangin yang gini-ginian. Jadi takut pusing juga gitu maksudnya. Paham ya? Nah, itu yang disebut istiqaq. Kok belajar talimut talim, belajar ngajar begitu itu nih. Salah satu kelebihan syarahnya talimut talim itu. Watana subun, dan kesesuaian tamun yang sempurna fil makna, dari segi makna. Dari segi makna sama-sama pujian. Kan nusroti, seperti lafaz nusroh. Nusroti itu nasoro ya, menolong atau menguatkan gitu boleh. Wa ta'yidi, dan lafaz ta'yidi sama artinya menolong, menguatkan. Fa innahuma, maka sesungguhnya kedua lafaz tersebut ya nusroh dan ta'yid itu mutanasibani, serasi keduanya. Maknan semaknanya min ghairi taradufin, dengan tanpa taraduf ya, tanpa sinonim. Jadi emang dia sama, artinya sama, menolong, tapi beda huruf. Yang satu nasoro, yang satu ta yada gitu maksudnya. Ya kan, jadi dia istiqaqnya istiqaq sogir gitu, karena dia pakai wazan gitu. Persamaan kata ya, sinonim ya. Lawannya apa ya? Akronim. Kalau pantomim taklim cuma.
Wa inna ma muradifun nasri, dan hanya saja muradifnya lafaz nasr, sinonimnya lafaz nasr itu al-i'anah, itu i'anah. I'anah ya lafaz artinya menolong. Nasta'in, nah kita nyebutnya ya, nasta'in, kami minta pertolongan. Itu asal katanya ana, dia menolong. Nah itu baru sama tuh. Wa muradifut ta'yidi, dan sedangkan muradifnya lafaz ta'yid itu at-taqwiyatu, lafaz taqwiyah, ya, sama artinya juga menolong atau menguatkan. Titik, fatadabbar, maka tadaburilah. Kalau tafakur berpikirlah, fakaro ya. Tapi kalau tadabbur telaahlah. Jadi lebih dalam dari tafakur. Maksudnya pikirin tuh kayak gitu tuh. Pusing nggak? Pusing kayak gitu. Pusing nggak? Pusing kan? Wartifa'uhu, dan dibaca rofa bil ibtida'i dengan sebab mubtada. Alhamdu ya, alhamdu kan dibacanya rofa ya. Lafaz alhamdu rofa. Tanda rofanya apa? Doma. Ya, tanda rofanya doma. Nah ini makrifat apa nakiro? Yang kemarin makrifat. Kenapa? Karena ada alif lam. Nah ini dibaca rofa karena mubtada. Wa khobaruhu, dan adapun khobarnya lafaz alhamdu itu az-zorfu, ya zorob. Jadi lafaz alhamdulillah, lilahnya itu zorob, ya jar majrur. Li itu kan jar, ya Allahnya majrur. Nah lafaz alhamdulillah ini teman-teman, ini terdiri dari lafaz lam taklil sama lafaz Allah. Nah maka berubahlah menjadi alhamdulillah. Jadi lafaz lillah itu ada jernya. Jer ini majrur ya. Nah, itu dibentuk dari li dan lafaz Allah. Nah itu zorob. Wa asluhu, dan adapun asalnya alhamdu itu hamdan, lafaz hamdan. Nah, makanya ada orang mengucap alhamdulillah. Tapi ada juga yang mengucap hamdan lillah. Pernah nggak dengar orang sambutan gitu? Ada yang mengucap alhamdulillah, ada yang mengucap hamdan lillah. Nah kalau yang hamdan itu masdar, ya, hamada yang nuduh hamdan, ya, dia masdarnya. Bin nasbi, dengan i'rab nasab. Kama huwa, seperti halnya dia itu sya'nul masodiri, dalam keadaan berbagai masdar. Al-mansubati, yang nasab. Itu biasa nih. Jadi nasab tandanya fathah. Bi af'aliha, dengan beberapa fiilnya. Al-mudmaroti, yang tersimpan, yang domir. Allati tastakmilu, yang tidak bisa beramal. Amil. Takmilu jadi nggak bisa beramal. Maksudnya nggak bisa jadi virus. Ma'aha, bersama lafaz hamdan. Nah jadi kalau lafaz hamdan, karena dia statusnya masdar yang mana dia nasab, maka sebetulnya ada fiilnya. Kan nggak mungkin tiba-tiba hamdan doang. Kan kalau hamdan, kalau teman-teman artiin fa'ala yaf'ulu fa'lan, fa'lan itu katakan pekerjaan gitu kan. Fa'ala bekerja, yaf'ulu bekerja juga, fa'lan pekerjaan, kan gitu. Berarti kalau hamada telah memuji, yahmadu akan sedang memuji, hamdan pujian. Kan nggak mungkin berdiri sendiri pujian. Nahu syukron, ada orang ucap syukron, terima kasih. Au ajaban, atau ajaban, ajib, wah keren bahasa kita gitu. Tuh wa izarur raf'i, dan pilihan rofanya ala nasbi, atas nasab. Kenapa kok yang lebih dipilih rofanya daripada nasab? Itu lil idani, karena menunjukkan bi anna subuta, disambung ya, bi anna subutal hamdi lillah, karena sesungguhnya tetapnya lafaz alhamdulillah. Jadi kenapa kok nggak dibikin hamdan aja, hamdan lillah? Kenapa jadi alhamdulillah? Karena dengan dia berstatus sebagai rofa. Nah rofa itu statusnya berarti sebagai jumlah ismiyah.
Nah, jumlah ismiyah itu nggak terikat sama waktu. Nah, dalam bahasa Arab yang dulu teman-teman juga udah pelajarin, jumlah ismiyah kan isim ya berarti ya. Lawannya berarti jumlah fi'liyah. Fi'liyah itu pekerjaan. Nah, kalau pakai pekerjaan berarti kalau pekerjaan itu terikat waktu. Jumlah ismiyah, misal ya, masjidit ke pasar. Masjidit adapun masjidit itu ke pasarun ke pasar. Nah, gitu bahasa Indonesianya lah. Ya. Nah, berarti itu nggak terikat. Kenapa? Karena mubtada khobar, nggak ada penjelasan sudah ke pasar apa belum ke pasar. Paham? Artinya mutlak. Beda kalau kita balik ke pasar masjidin, pergi ke pasar masjidin. Nah, namanya fi'il, baik itu fi'il mudhari, fi'il madhi, itu kan terikat waktu. Kalau fi'il madhi berarti telah dilakukan, ya kan? Kalau fi'il mudhari berarti akan atau sedang dilakukan. Nah, sekarang pemujian kepada Allah, kalau kita pakai fi'il bentuk jumlah fi'liyah, maka berubah menjadi saya sudah memuji Allah. Berarti besok kita gak muji lagi. Atau kita pakai yang fi'il mudhari, saya sekarang sedang memuji Allah, nanti saya juga memuji Allah. Berarti kemarin kita kagak memuji Allah. Maka yang dipilih pilihannya jumlah ismiyah. Alhamdulillah, saya sekarang memuji, ya nanti juga memuji, besok juga memuji. Karena dia tidak pakai waktu. Nah, itu yang disebut subut, sabit, tetap. Emang enak belajar bahasa Arab, susah. Nah, kan ngaji datang nggak ngertiin. Nah, tetapnya apa tuh? Lidzatihi, karena zat Allah. Ya milik Allah. Ya karena pujian itu milik Allah. La li isbati masbitin, bukan karena tetapnya orang yang menetapkan. Artinya apa? Kalau saya nggak memuji Allah, ada Mas Dani yang memuji Allah. Kalau Mas Dani nggak memuji Allah, ada Adit yang memuji Allah. Kalau Adit nggak memuji Allah, ada Mas Wanda yang memuji Allah. Kalau Mas Wanda nggak memuji Allah, ada Mas Anda yang memuji Allah. Terus aja begitu. Sekalipun kita sedunia nggak ada yang memuji Allah, kafir semua, misalnya gitu ya. Walaupun nggak mungkin, kiamat itu kalau kayak gitu. Tapi ada nggak yang memuji Allah kalau kayak gitu? Seandainya kafir semua, sedunia kafir semua, ada nggak yang memuji Allah? Hah? Berarti terbantahkan dong, alhamdulillah. Ada siapa? Malaikat. Lah emang makhluk cuma manusia doang. Malaikat muji Allah gak? Muji Allah, tumbuhan, hewan-hewan, mereka bertasbih memuji Allah. Nah, itu yang makna alhamdulillah tuh luar biasa. Makanya ada ulama yang bikin tafsir alhamdulillah. Jadi sekitab isinya alhamdulillah doang. Ini baru selembar, teman-teman belum pusing. Dulu saya sekitab alhamdulillah aja tuh. Jabaran itu. Nah, itu hebat di ulama ya. Jadi biar ya mengilmukan ya ilmu kita. Ya sejauh ini kan teman-teman ya alhamdulillah aja deh. Dapat duit alhamdulillah, nggak dapat duit ya bisa, kalau bisa alhamdulillah. Tapi maknanya secara dalam kan enggak. Nah, ini makna dalamnya begitu. Wa inna dzalika, sedikit lagi ya. Wa inna dzalika, dan sesungguhnya yang demikian itu ya, lafaz alhamdulillah itu amrun, sesuatu daimun yang abadi. Makanya kalau di pondok itu diartiin pujian Allah itu ada 4. Ya, ada khaliq itu Allah ya. Makhluk berarti makhluknya kita, manusia, hewan, tumbuhan, malaikat. Jadi pujian itu ada 4. Khaliq ala makhluk. Ya, khaliq ala makhluk berarti Tuhan Allah dalam hal ini kepada makhluknya. Kan Allah memuji kita juga, orang yang beriman, termasuk Nabi Muhammad gitu ya, terusnya. Ada khaliq ala khaliq, Allah terhadap Allah sendiri, terhadap zatnya sendiri. Aku adalah Tuhanmu yang maha agung. Anna rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanmu yang maha tinggi, ya kan? Jadi Allah memuji. Nah, ada juga makhluk ala makhluk. Sesama makhluk kita memuji. Wah, Mas Didit baik banget. Om Andra rajin banget gitu, dan seterusnya. Nah, itu makhluk ala makhluk. Nah, ada makhluk ala khaliq, antara makhluknya kepada Allah. Ya, kita memuji Allah. Nah, dari 4 pujian tersebut itu lillah. Alhamdulillah tersebut yang terkumpul dalam alhamdulillah itu lillah, semuanya milik Allah. Ya, hebat itu alhamdulillah. Nah, orang yang baca alhamdulillah itu ya pahalanya gede.
Kenapa? Karena alhamdulillah menafikan dia dari kesulitannya. Beda sama syukur. Kalau syukur kan terima kasih ya. Kan syukur itu ada efeknya, terima kasih itu ada efeknya. Tapi kalau alhamdulillah nggak ada. Dan rata-rata orang itu gagal ya di alhamdulillah, bukan di syukur. Di syukur mah orang banyak yang bersyukur. Punya duit bersyukur, ya kan? Punya kesenangan bersyukur, dapat warisan bersyukur, dapat gaji bersyukur. Tapi kalau alhamdulillah bisa nggak barangkali? Bisa aja. Tapi kan lebih umum. Sekarang pertanyaannya, kalau dia diuji dengan cobaan, musibah, masih bisa nggak dia dengan tetap alhamdulillah? Ketika dia dikasih bala, bencana, ya, bisa nggak dia tetap bertahan dengan alhamdulillahnya? Kalau dia bisa bertahan dengan alhamdulillahnya, ya berarti, nah itu yang disebut dengan golongan orang yang bersyukur. Tapi kalau dia nggak bisa bertahan dengan alhamdulillahnya, dia kufur. Kebalikannya, gitu. Jadi orang yang mengingkari nikmat Allah. La hadisun, bukan yang baru, hadis atau hadas. Mutajaddidun, yang baru terjadi. Jadi pujian pada Allah itu bukan baru terjadi sekarang, baru teman-teman puji. Enggak, jauh sebelum teman-teman alhamdulillah itu malaikat sudah memuji Allah. Jadi jangan sok pede. Makanya dulu pernah saya cerita, Nabi Ibrahim itu ketika diajak naik ke langit sama malaikat Jibril jalan-jalan. Ya kalau Nabi begitu, Nabi wali jalan-jalannya ke langit. Kalau kita kan paling restoran. Ya kan itu juga masih ngeliat bon, gede amat. Nah itu Nabi Ibrahim melihat orang berzina, matiin aja malaikat Jibril. Izin sama Allah, matiin nggak ya Allah? Matiin. Melihat orang merampok, matiin nggak? Matiin aja, matiin. Dimatiin semua, pokoknya lihat yang jelek-jelek. Itu orang apaan? Gak memuji engkau ya Allah, matiin. Itu ngapain ya Allah, orang itu nggak alhamdulillah, matiin. Jadi banyak yang mati masih Nabi Ibrahim itu. Nah, kenapa kemudian Nabi Ibrahim diajak lagi naik ke langit kedua, naik ke langit ketiga? Ternyata dari situ sadar, oh ya Allah, iya ya, di bumi emang nggak ada yang muji engkau. Itu orang kafir banget itu, pada membunuh, pada berzina. Ternyata di langit kedua, langit ketiga, makin naik langit keempat, bertemulah Nabi Ibrahim dengan makhluk-makhluk Allah yang bernama malaikat itu kan. Nah para malaikat itu semuanya memuji Allah. Ada yang bersujud memujinya, ada yang bertahmid dengan ruku, ada yang bertahmid dengan bahasa kita mah tasbihan, zikiran. Oh ternyata luar biasa. Oh makhluk engkau semuanya di langit bermuji engkau semuanya. Oh iya. Jadi gak usah khawatir, gak usah sosokan tentang di bumi gak ada yang memuji engkau. Terus kemudian sosokan matiin aja. Jangan. Baru Nabi Ibrahim balik sadar. Ya emang ya sebetulnya manusiawi ya teman-teman. Misalnya deh dalam keluarga teman-teman ada yang kagak sholat itu kan termasuk muji Allah kan. Zikir termasuk muji Allah. Ngaji ini ingat Allah, muji Allah juga. Tapi jangan membuat itu kemudian kita jadi sok kita paling alim gitu loh. Jangan sok kemudian kita paling cerdas, paling soleh di keluarga kita. Gue paling soleh, bapakku bakal pernah ngaji. Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Bukan kita doang yang soleh, di langit itu banyak yang orang soleh. Banyak makhluk-makhluk Allah yang lebih soleh dari kita. Dan mereka itu mendoakan kita semua. Mereka itu pengen kita jadi temannya. Makanya waktu itu saya sampaikan dalam Sunan At-Tirmizi, dalam hadis Nabi itu dijelasin kan, orang ketika dia meninggal maka dia diangkat, ya, diangkat rohnya, jenazahnya itu masih dirawat, ibaratnya gitu, dirawat dalam artian dia dimandiin, dikafanin, disolatin, dan roh itu melihat. Kita bakal melihat itu ntar dari langit, kita bakal melihat, wah tuh roh gue tuh yang mandiin siapa aja tuh. Oh Mas Didi, oh udah Ridwan, oh yang takziah siapa aja tuh, oh ada Kamanda misalnya, ada Bazaro, ada Kori, ada Nabila, dilihat, kita bakal lihat. Nah ketika dibawa kita ke kuburan, dibalikin lagi tuh roh kita, baru kita ditanya man roh buka dan seterusnya. Kalau lolos, maka kita diangkat lagi sama malaikat, berkumpul sama malaikat-malaikat yang doyan muji Allah. Makanya disebut bainas sama iwal ard, antara langit dan bumi. Tapi kalau dia nggak suka muji Allah, dia bahasa orang Betawi nyeloncong, songong, naik ke atas, jalan dirian, sampai di atas belum nyampe langit, sama penjaga langit digenting, pukul, buak jatuh ke bawah. Ngapain lo kemarin lo dari dunia nggak pernah muji Allah, ambles ke bawah, jatuh dia masuk lagi ke dalam kuburan, disitulah dia diazab. Nah makanya rohnya orang beriman, orang-orang mukmin itu bainas sama wal ard. Jadi kalau teman-teman punya kakek, nenek soleh, buyut soleh, itu mereka sedang ada di langit dan menyaksikan kita. Nah,
Tadi saya sampaikan roh itu tidak mati, yang mati adalah jasad. Nah ketika orang tua kita, kakek nenek kita ngelihat kita lagi ngaji, lagi sholat, lagi zikiran, itu maka istabsyarhu bihi, mereka bergembira, mereka senang. Waduh anak gue, waduh cucu gue ngaji, oh anak gue sholat, mereka bergembira. Nah sebaliknya kalau orang-orang tua kita, kakek nenek kita, buyut kita yang soleh itu mengetahui kita bermaksiat, berbuat dosa, mereka akan nyesel. Udah gue kasih warisan, misalnya gitu kan. Udah gue kasih kerjaan, gitu. Kama yufiduhu, seperti halnya ya berfaedah apa an-nasbu lafan nasab. Dikit lagi ya sampai dalam Quran aja. Wallahu, dan ada pun lafaz Allah tadi bismi, alhamdulillah ya tadi alhamdulillah, sekarang lafaz Allahnya itu ismun, isim nama lidatil wajibil wujudi, untuk zat yang wajib adanya. Ini udah ya kemarin di Fathul Qorib ya. Masih ingat nggak kemarin? Ya, yang ngaji Fathul Qorib kemarin ada tuh istilah Allah itu zat wajibul wujud, yang wajib adanya, nggak boleh enggak. Mustajami'un, yang mengumpulkan di jami'i sifatil ilahiyati, pada seluruh sifat-sifat ketuhanan ilahiyah. Kan Allah punya sifat banyak ya, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik. Lah kenapa kok nggak pakai sifat Allah aja? Kenapa kok nggak Alhamdulillahirrahman? Kenapa kok nggak Alhamdulillahirrahim? Kenapa nggak Alhamdulillah Malik? Apalah pokoknya yang sifat-sifat Allah. Kenapa yang menjadi pilihan lafaz Allah sendiri? Kenapa? Karena lafaz Allah sendiri itu ismul wajibul wujud, itu sebuah nama yang wajib adanya dengan sifat yang mengalahkan sifat-sifat ilahiyah lainnya. Jadi sifat-sifat Allah yang Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Jabbar dan seterusnya sampai Dzul Jalal wal Ikram, itu kalah secara sifat ilahiyah dengan penamaan Allah itu sendiri. Dan manusia itu seperti kita misalnya, itu paling senang kalau nama itu disebut sebelum sifat. Kenapa? Karena kita misalnya katakan orang yang dimuliakan, maka kita akan lebih senang nama kita yang disebut wahai Mas Andi, ketimbang pinternya dia. Misalnya Mas Andi pinter, wahai yang pinter. Mas Andi lebih senang disebut wahai Mas Andi, ya enggak? Udah yang gemuk misalnya gitu ya, wahai yang gemuk kan kagak senang malah sebel. Wahai Ridwan, nah orang malah senang gitu ya. Nah sifat ilahiyah itu ya, sifat Allah dengan kerobannya gitu ya, dengan kehebatan kedikjayaan yang menguasai alam semesta itu lebih disukai oleh Allah dengan sifat lafaz Allah. Dan bedanya Allah dengan kita, Allah itu dipanggil gelarnya ya ijabah ya, kalau kita berdoa dengan lafaz Asmaul Husna jadi ijabah. Dengan lafaz Allah pun Allahumma atau ya Allah diijabah. Jadi Allah itu nerima, mau dipanggil sifatnya, gelar kalau bahasa kita ya julukan, atau dipanggil nama aslinya Allah. Allah nerima. Kita nyebut nih ya Rahman misalnya gitu. Apalah kita ya Dzal Jalali wal Ikram, Amitna, kan banyak ya doa-doa dengan asma. Atau kita pakai Allahumma. Allahumma kan artinya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Ya Allah, saya mohon kepada Engkau ya keselamatan dalam urusan agama. Kan pakai Allahumma. Allahumma barik lana bima razaqtana, doa makan gitu ya. Kan Allah terima-terima aja kan. Dan lucunya kita kadang-kadang manusia yang ngakunya makhluk Allah justru kagak suka dipanggil pakai nama. Lucu. Ada orang namanya misalnya Tugio, kebetulan jabatannya RT. Ya, dia lebih senang dipanggil Pak RT, nggak dipungkiri itu, daripada dipanggil Tugio, ya enggak? Ya. Atau Ustadz lah, saya misalnya itu Jelani gitu kan. Saya lebih senang dipanggil Ustadz daripada Pak Jelani, ya itu goblok namanya. Ini belajar ilmu hakikat. Justru yang bagus itu dipanggil nama, karena Allah sendiri menggambarkan Bismillah pakai lafaz Allah, Alhamdulillah lafaz Allah. Kenapa kita malah lebih bangga pakai sifat-sifat? Wahai Ustadz, wahai Syekh, blow on. Tuh kalau punya ilmu kayak gitu, nggak bakal tersinggung orang manggil, Jalani, panggil PA juga nggak masalah. Ya. Kenapa? Karena yang tetap hakiki itu adalah Allahnya. Allah yang telah memberi nama kita di Lauhul Mahfuz sana sebelum kita dilahirkan. Allah sudah memberi nama kita.
Mas Didit udah ditulis sama Didit apa ya? Haryadi. Ya, Mas Wanda, Irwan, ditulis semua itu. Ridwan. Dan kita bangga dengan yang Allah beri itu gitu. Ngapain kita bangga dengan nama-nama julukan-julukan atau maaf ya kenistaan yang diberikan oleh orang, celaan. Ngapain kita mikirin dia? Kagak peduli gua malu gitu. Tetap yang hebat Allah yang udah beri nama kita. Ya memang wasilahnya orang tua ya. Ya dari orang sampai kasih nama. Wasilahnya orang tua, tapi secara hakikatnya tetap Allah yang beri nama kita. Dan harusnya kita lebih bangga dengan itu. Ngapain kita bangga sama julukan-julukan kita? Atau kalau misalnya ada celaan, ngapain kita mikirin pusing ngadepin celaan-celaan kita? Weh gendut mana lo? Ngapain pusing? Kita kan ketika tersinggung disebut gendut misalnya, bukan itu tidak bukan. Itu kenapa? Karena kita mikirin dia. Oh lu ngatain orang aja, kurus, trempeng. Karena kita mikirin dia. Coba kalau kita mikirin Allah, Allah nggak nyebut gua krempeng kok. Allah nggak nyebut gua gendut kok. Kenapa? Allah ngasih nama gue. Selesai urusan. Orang ngatain itu kita tinggal senyum doang. Ya, berarti goblok. Berarti goblok ya kalau nama gue. Simple kan. Wahwa adapun lafaz Allah tadi ya. Itu wajhul ikhtiyari, ya sama tuh. Alasan ikhtiar, memilih. Alasa iriha atas sekalian sifat-sifat ilahiyah, sifat-sifat ketuhanan. Wahwa adapun makna yang demikian, makna yang seperti ini itu indal Khalili menurut Imam Al-Khalil, ini Imam Ibnu Nahu. Imam Al-Khalil wa Bani Kaisani dan Imam Ibnu Kaisan. Wa Abi Hanifah dan Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah juga ulama nahu teman-teman, bukan ilmu fikih doang. Ulama zaman dulu tuh semuanya ahli, cuman yang dominan gitu ya. Ghairu mustaqil, nah ini tadi bukan lafaz yang tercetak, ya bukan mustaq. Wahyu adapun qaul ini, pendapat ini itu al-ashahu yang sah, ya, yang sahih, yang benar menurut pendapat pengarang Syarah Ta'lim Muta'allim. Karena ada orang mengatakan lafaz Allah itu diambil dari kata al. Jadi al-ta'rif ya, kalau udah belajar ta'rif itu diambil domir hu-nya. Hu itu kan Allah, hu. Nah, hu-nya itu diambil dan ditambahin lafaz al-ta'rif. Maka menjadilah lafaz Allahu. Paham ya? Makanya ada zikiran-zikiran yang pakai hu-nya doang. Ya kan? Allahu, 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 Allahu. Entar lama-lama al-nya hilang. Bener gak kayak gitu? Bener. Kalau wiritannya emang sinkron ke Allah. Ini masanya hu-nya disengajain. Itu salahnya tuh. Jadi aduh susah zaman sekarang gitu. Tersiksa. Saya kalau dengerin orang begitu tersiksa bener. Aslinya bener. Teman-teman kalau wirid coba deh jajal wiritan sendiri malam-malam. Lafaz yang disebut adalah lafaz Allahu. Atau la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tapi lama-lama hilang la ilahanya. Lama-lama Allah. Coba ini sekali-kali. Tapi kalau masih banyak dosa susah sih ya. Susah ya ngajarin nangis. Tapi coba rasain sekali-kali gitu ya. Tapi Allahu. Lama-lama hilang. Ya makanya ada apa ya metode Torikoh ya, Torikoh Pasamania gitu ya gitu ada. Allahu. Nanti lama-lama altar ini hilang. Nah itu menurut beliau-beliau yang ulama itu lafaz Allah itu dibangun dari mustaq. Ya, jadi ada cetakannya. Tapi kalau menurut Imam Ibnu Ghazali, Imam Abu Hanifah itu nggak ada cetakannya, ghairu mustaq, bukan mustaq. Kalau mustaq ada cetakannya dari alif lam terus ditambahin. Nah, kalau ini Allah ya Allah udah kagak ada cetakannya sama sekali. Wa wajhuhu dan adapun alasan yang demikian itu mubayyanun karena penjelasannya fil mufassalati ada pada kitab-kitab yang terperinci. Karena itu semua sudah dijelaskan oleh kitab-kitab nahu, kitab-kitab sorok yang tebal-tebal. Maka falyanzur, lihatlah kamu samatan di sana. Pintar dia lihat aja di sono. Gitu. Jadi belajar aja sendiri gitu. Wallahu a'lam bishawab. Manfaat.